Kepada orang-orang yang bersuara seperti itu, saya cuma mengatakan jangan macem-macem tinggal di Indonesia. Wah. Jangan neko-neko. Jangan dengan neko-neko. aliran-aliranmu, dengan tuduhan-tuduhanmu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di video kali ini saya akan mereaksi ada sebuah video di mana video tersebut itu mengatakan bahwa jangan macem-macem tinggal di Indonesia ini. Jangan bilang maulid itu bid'ah. Nah, kurang lebih semacam itu ya, teman-teman. Jadi perayaan maulid Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu ada perbedaan di antara para ulama. Ada yang mengatakan boleh, dan ada juga yang mengatakan tidak boleh, hukumnya bid'ah karena tidak dicontohkan oleh Nabi dan para sahabat. Nah, teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi lebih lengkapnya saya akan tampilkan video tersebut. Mari kita simak videonya. Kepada orang-orang yang bersuara seperti itu, saya cuma mengatakan jangan macem-macem tinggal di Indonesia. Wah. Jangan neko-neko. Jangan dengan neko-neko. aliran-aliranmu, dengan tuduhan-tuduhanmu. Keliling dulu seluruh dunia baru ngomong seperti itu. Keliling dulu. Bukan saya sok tahu, bukan saya sombong. Dengan puluhan negara yang pernah saya kunjungi. Keliling dulu baru ngomong seperti itu. Tidak ada negara di seluruh dunia yang memperingati maulidnya seperti Indonesia. Bulan ini, ya, ini ada hubungannya. Jadi saya masuk ke situ. Tidak ada, Bapak Ibu sekalian, tidak ada. Hatta Saudi Arabia, kan baru 2-3 tahun terakhir ini aja dia mengakui dan boleh. Tadinya kan, oh masya Allah, ngumpet-ngumpet. Jadi teman-teman ya, Babe Haikal ini ya mengatakan bahwa jangan macem-macem ya orang yang mengatakan bahwa maulid itu bid'ah. Lalu kemudian katanya ini dahulu Arab Saudi itu melarang maulid Nabi dan setelah itu membolehkan. Nah, teman-teman yang dimuliakan oleh Allah SWT, jadi benarkah ya demikian ya? Padahal berita itu adalah hoax. Dulu itu pernah beredar. Nah, teman-teman, mari kita lanjutkan. Tangkap bisa. Coba. Hatta negara-negara yang lain, hatta negara tetangga Malaysia, nggak ada Pak. Cuma satu sekali selesai beres. Dan itu pun kenegaraan. Tidak ada. Tiba-tiba orang yang baru ngaji sepotong, baru ngaji setahun, baru ngaji dapat 2 tahun atau 5 tahun, baru dapat gelar, tahu-tahu tiba-tiba bid'ah. Jangan, hentikan suaramu itu. Kau nggak ngerti apa yang kau katakan itu. Kau nggak paham dengan apa yang kau katakan itu. Ini bukan urusan ajaran. Ini bukan urusan fikih. Kalau fikih, ajaran bisa. Ini bukan urusan syariat. Ini urusan strategi. Dan yang namanya strategi tidak bisa dibid'ahkan. Ini urusan strategi. Strategi supaya suara ini terdengar, pakailah ini. Strategi supaya ini meluas, pakailah sosial media. Strategi untuk menghimpun massa, gunakanlah event kelahiran Nabi. Itu strategi. Jangan pakai bahas Nabi nggak pernah contohin, speaker juga Nabi nggak pernah contohin, saudara. Nah, ini nih yang salah ya teman-teman ya. Speaker itu ya memang di zaman Nabi tidak ada, tapi itu bukan ibadah, itu bukan perkara agama ya. Kalau perkara agama ya, itu ada tuntunan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ada contoh dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat. Namun kalau misal handphone ya, televisi dan kamera itu bukan bid'ah ya. Nah, teman-teman yang dimuliakan oleh Allah SWT, jadi bagaimana tentang hukum merayakan Maulid Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Apakah itu adalah strategi ya? Apakah itu adalah
bentuk ibadah, ya teman-teman. Nah, jadi lebih lengkapnya saya akan tampilkan penjelasan dari Ustadz Yazid bin Abdul Qadir Jawas hafizahhu ta'ala, yaitu tentang terkait masalah perayaan Maulid Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Apakah itu dalam bentuk ibadah ataupun strategi ataupun itu adalah budaya, ya. Nah, teman-teman, mari kita lanjutkan dan mari kita simak videonya. Ini kita berada di bulan Rabiul Awwal. Anda perhatikan, orang-orang mengadakan perayaan Maulid Nabi. Mereka katakan bahwa mereka cinta kepada Nabi. Mereka mengadakan perayaan itu tujuannya apa? Untuk mendekatkan diri kepada Allah, mendapatkan pahala, mendapatkan ganjaran, supaya dicintai Allah Rasulnya dan yang lainnya. Ini kalau sudah seperti ini, ibadah bukan? Saya ulangi lagi. Tolong dengarkan, tolong perhatikan. Kalau orang mengadakan perayaan Maulid Nabi, tentunya mereka ketika mengadakan perayaan itu bukan berarti iseng, mereka bukan. Tapi mereka ada tujuan ibadah supaya dapat pahala, supaya dapat ganjaran, supaya mereka mendapatkan cinta dari Allah, mendapatkan cinta Rasul sebagai bentuk rasa cinta kepada Rasulullah. Kalau sudah seperti ini, bentuknya ibadah atau bukan? Pasti ibadah. Jadi teman-teman ya, kalau sudah masuk ke dalam ranah situ, ya, misal merayakan Maulid Nabi SAW, itu dalam rangka pasti ibadah ya. Tidak mungkin kalau mereka itu dalam rangka strategi gitu ya. Strategi entah itu, saya tak paham tuh strategi apa dia ya. Ada yang mengatakan bahwa dalam bentuk budaya ya. Kalau dalam bentuk budaya ya, saya rasa mereka itu tidak akan melakukan ya teman-teman ya. Karena ya, kalau dalam bentuk strategi ataupun budaya, mungkin mereka tidak melakukan. Kalau dalam bentuk ibadah, nah, itu bisa jadi mereka itu karena dalam bentuk ibadah berpahala. Mereka akan mengharap bahwa merayakan Maulid Nabi SAW itu akan mendapat syafaat. Jadi ada yang mengatakan merayakan Maulid Nabi itu budaya apa ibadah. Nah, ya. Tentu adalah ibadah ya. Mari kita lanjutkan. Ibadah kembalinya kepada apa? Dalil. Kalau ibadah kembali kepada apa? Dalil. Dalil. Ada nggak dalilnya? Kalau ibadah dalil. Jangan ditanya larangannya ada. Ya larangannya jelas nggak ada. Ibadah dalil. Seperti main contoh, orang sholat subuh 3 rakaat. Yang ditanya apa di sini? Dalil. Dalilnya, contohnya ada atau tidak? Sholat subuh 3 rakaat, sholat zuhur 5 rakaat. Yang ditanya apa? Dalil. Dalil. Kalau larangan, jelas nggak ada larangan sholat subuh 3 rakaat. Dicari semua kitab hadis juga nggak ada. Yang ditanya apa di sini? Dalil. Contohnya ada nggak? Dalilnya ada atau tidak? Paham? Kalau masalah ibadah kembalinya pada dalil hujjah. Ada nggak? Kalau masalah keduniaan, larangannya. Orang makan tempe, makan tahu, dalilnya mana? Ya nggak ada dalilnya. Tanya larangannya ada atau tidak? Larangannya. Kalau masalah keduniaan yang ditanya apa? Larangannya ada atau tidak? Kalau masalah ibadah, dalilnya ada atau tidak? Sekarang tentang Maulid Nabi, orang mengerjakannya dengan niat apa? Ibadah. Ibadah, bukan iseng, bukan main-main. Bukan budaya. Saya iseng ngadain Maulid, nggak ada. Tentunya mereka ngadakan, ya serius, sungguh-sungguh, mengumpulkan uang, mengadakan ini, segala macam sudah mereka adakan. Jadi ibadah. Kalau ibadah contohnya ada apa tidak? Kita tanya kepada mereka, Nabi nggak pernah nggak? Nabi SAW mencontohkan. Nabi SAW, kata mereka kan ini momen untuk mendakwakan Islam. Nabi waktu itu mendakwakan Islam atau tidak? Mendakwakan. Nabi nggak pernah mengadakan perayaan Maulid. Nabi sudah pernah mengadakan. Kemudian sahabatnya orang yang paling cinta kepada Nabi, paling cinta kepada Nabi, dan yang paling baik dari manusia. Nggak pernah sahabat mengadakan yang demikian. Nggak pernah ada. Tanya kepada mereka, nggak pernah ada riwayatnya. Kemudian juga para tabi'in, tabi'ut tabi'in, hatta yang kata mereka pendapatnya Imam Syafi'i. Coba Imam Syafi'i mengadakan Maulid,
Nggak ada. Dalil ini nggak ada. Kalau nggak ada, boleh nggak dikerjakan? Nggak boleh. Nggak bisa orang mengatakan kan ini baik, ini bagus. Kalau ini baik, ini bagus, rusak agama ini. Orang bisa mengadakan sholat 3 rakaat, 4 rakaat, kenapa? Baik, bagus. Yang penting baik. Orang bisa mengadakan bacaan zikir ribuan kali, kenapa? Baik dan bagus. Kalau semua dalilnya baik dan bagus. Kita kan bicara soal agama ini. Agama ini wahyu, sumbernya mana? Al-Quran dan Sunnah bukan akal Nabi. pikiran, bukan wahyu, bukan pendapat, bukan perasaan, bukan ukuran orang banyak, bukan. Kalau nggak ada dalil, nggak boleh dikerjakan. Kan Nabi bersabda SAW dalam hadits yang sahih Bukhari Muslim, man ahdatha fi amrina hadza ma laisa minhu fa huwa radd. Barang saya mengadakan sesuatu yang baru dalam agama kami yang nggak ada contoh dari kami, maka amalan itu apa? Tertolak. Jadi kalau orang mengatakan cinta pada Nabi SAW, mestinya dia ittiba, mengikuti Nabi, bukan mengadakan sesuatu yang baru dalam agama ini. Nah, teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, itulah penjelasan dari Ustadz Yazid bin Abdul Qadir Jawas hafizahullah taala, yaitu tentang terkait masalah perayaan Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi, ya, perayaan Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam itu biasanya orang-orang itu merayakan itu dengan bentuk ibadah, kecintaan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Namun, kalau dalam bentuk ibadah tentu harus datangkan dalilnya. Adakah Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu merayakan Maulid Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi, jika tidak ada dalilnya, kenapa kita sibuk untuk merayakannya? Dan kadang ada orang yang mengatakan bahwa mana dalil larangannya? Ya tentu memang tidak ada. Ya tentu memang tidak ada. Contoh sebagaimana yang dikatakan oleh Ustadz Yazid tadi, adakah larangannya sholat subuh 3 rakaat? Tidak akan ketemu. Bahkan di kitab manapun, Al-Quran dan Sunnah maupun pendapat para ulama, tidak ada yang melarang sholat subuh itu 3 rakaat. Namun, adakah dalilnya dan contohnya dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tentang sholat subuh itu 3 rakaat? Perayaan Maulid Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu tidak dicontohkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat. Jadi, kalau kita mencintai Nabi, cukup kita itu tiba, yaitu mengikuti sunnah-sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan mencontohi beliau. Bahkan para sahabat juga ya tiba kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan para ulama 4 iman mazhab. Jadi kita sebagai kaum muslimin kita saling mengingatkan bahwa tentang masalah terkait ini itu memang sensitif, namun kita harus sampaikan. Jadi kita itu saling mengingatkan sesama kaum muslimin ya, agar apa? Agar kita itu mengikuti sunnah-sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan menjauhi perkara yang tidak dicontohkan oleh Nabi ya. Nah teman-teman, jika video ini bermanfaat jangan lupa like dan subscribe di channel Cahaya Hidayah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.